Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video pertama kita. Mohon maaf saya baru bisa membuat video pembelajaran karena ada beberapa hal yang tidak bisa saya tinggalkan. Oke, pertama kali pemrograman web ini penugasan pertama sudah saya publish. Kita akan lanjut ke materi berikutnya. Kita akan belajar dulu yang MySQL-nya dulu. MySQL-nya dulu karena kita nanti tidak membahas secara detail bagaimana MySQL itu di create atau dijalankan. Oke, kita pilih di sini. Kita cari Learn MySQL. Learn artinya belajar. Nah, silakan kalian baca di sini. MySQL is a widely used relational database management system atau biasa dikenal dengan RDBMS. MySQL itu ada free dan open source, berarti dia itu gratis dan bisa diedit secara bebas. MySQL is ideal for both small and large application. Jadi dia itu bisa digunakan di aplikasi yang basicnya kecil ataupun yang basicnya besar. Ini adalah contoh-contohnya, kita nanti akan pelajari. Oke, kita langsung saja masuk ke MySQL. Jadi kita nanti nggak belajar semuanya ya. Nih, SQL is the standard language for dealing with relational database. Jadi dia itu adalah bahasa standar untuk relasi database. SQL ini digunakan untuk men-insert, itu untuk memasukkan, kemudian untuk search, mencari, untuk update, mengubah data, dan untuk delete database record, dan untuk menghapus dari database recordnya. Bagaimana sih cara menggunakan MySQL? Tentu teman-teman semua sudah pada paham kan? The following SQL statement select all the record in the customer table. Jadi di bawah ini adalah contoh ini cara bacanya adalah select from customer. Jadi dia itu memilih database customer. Nah, nanti hasilnya itu seperti di bawah ini. Nah, ini adalah database customer dengan 91 record yang ditemukan. 91 record yang ditemukan. Nah, di dalam database ini ada beberapa tabel seperti customer ID. Mohon maaf ya, ada distorsi ayam ataupun nanti suara anak-anak saya bercanda. Kita lanjutkan di sini. Ini ada customer ID, customer name, contact name, address, city, postal code, country. Nah, di sini ada suatu syarat yaitu menulis nama atau tabel di database itu harus kita sambungkan seperti ini. Supaya apa? Ketika kita nanti nyari di recordnya database itu kita nggak keliru. Jadi kalau kita bikin customer spasi name, nanti ketika kita mau nyari itu nanti kebingungan sih search engine dari database-nya. Dan makanya ada sebuah aturan untuk membuat nama. Kalau yang di dalamnya ini dalam tabel isinya kalau Alfred, Maria dan lain sebagainya itu nanti bebas. Otomatis teman-teman semua sudah pada belajar ini ya. Kita kembali ke sini. Keep in the mind that SQL keywords are not case sensitive. Select is the same as select. Jadi keywordnya di SQL itu mereka nggak case sensitive. Kalian nulis select yang kecil dengan select yang besar itu sama. Jadi diingat-ingat kalau MySQL itu nggak case sensitive. Mungkin kayak Java, pemrograman Java itu kan ada sintaknya yang case sensitive ya. Jadi nggak kalau kalian nulisnya besar terus diganti kecil nggak bisa.
Di sini ada some of the most important SQL command, ada select, ada update, ada delete, insert into, create database, alter database, create table, alter table, drop table, create index, drop index. Nah, itu ada penjelasannya masing-masing. Select udah pasti, update udah pasti, delete pasti, insert itu untuk memasukkan, create untuk membuat, alter itu untuk memodifikasi. Itu nanti namanya alter tabel. Biasanya kita bikin alter tabel. Kemudian create tabel, alter tabel, ada drop tabel, create index, ada drop index. Nah, seperti itu. Sekarang kita pindah ke function select, syntax select. The MySQL select statement. The select statement is used to select data from database. Jadi select ini fungsinya untuk mengambil data record di dalam database. The data return is stored in a result table called the result set. Nah, selectnya itu sintaknya itu seperti ini. Di sini ada penjelasan your column 1, column 2 are the field name in table you want to select data from. Kemudian if you want select all the fields available in the table, use the following syntax. Jadi ketika kita mau mengambil kolom 1 atau kolom 2 ataupun tabel A atau tabel B, ya kan? Kita istilahnya cari dulu. Kita definisikan dulu. Jadi select, apa sih yang mau diambil? Yang mau diambil itu adalah kolom 1 dan kolom 2. Kolom 1 dan kolom 2 itu namanya apa gitu kan? Katakanlah kita kasih nama kolom 1 dan kolom 2 itu adalah name dan nama dan name gitu ya. Nama dan name mahasiswa gitu ya. Kolom 1 itu nama mahasiswa, kolom 2 name mahasiswa. Kemudian from the table. Jadi tabelnya namanya apa? Tabelnya namanya mahasiswa. Jadi apa sih yang mau diambil? Yang mau diambil itu adalah kolom nama dan name. Dari tabel apa? Tabel mahasiswa. Dari tabel apa? Tabel pembayaran. Dari tabel apa? Tabel mata kuliah kayak gitu. Oke. Demo database. In this tutorial, we will use the well-known Northwind sample database. Jadi ini databasenya dari Northwind. Below is the selection from the customer table in the Northwind sample database. Nah, jadi kayak gini nanti kita coba ya. Di sini sampel select column, kemudian ada example. Kita coba semuanya. Di sini ada select listings, kemudian ada example list without listings. In the following SQL statement select all include the duplicate value from the country column in the customer gitu. Jadi nanti listing sama without listing itu nanti beda. Kalau di listing sendiri itu the select listing statement is used to return only distinct different value. Jadi yang berbeda. Inside a table, a column often contains many duplicate value and sometimes you only want to list the different distinct value. Jadi nanti yang berbeda aja itu. Kalau yang ini without distinct itu nanti yang di select country. Nah, jadi country-nya doang. Oke, kemudian udah kita coba aja select. Nah ini. Di sini ada SQL statementnya. Select customer name, city, country from customer. Jadi si database itu memerintahkan sintak itu untuk mengambil data atau kolom customer name, city, country dari tabel customer. Tabel customer di sini ya. Tabel names ini ada banyak sekali tabelnya. Kemudian di sini ada record, ada berapa gitu ya. Nah, kemudian kita coba run SQL-nya. Nah, run SQL di sini ada customer name, ada city, ada country.
Oke, terjeda karena Bandicam cuman bisa merekam record 10 menit saja. Oke, kita lanjutkan ya. Select customer name tadi, select customer name, city, country, form, customer. Jadi dia itu bisa mengambil database dari customer yang hanya itu terdiri dari customer name, city, country. Nah, dimunculkan di bawah. Gitu. Oke, sebentar. Nah, ini ada select from customer. Select from customer artinya adalah select from customer. Jadi dia itu mengambil data dari customer ya. Karena di situ ada tandanya ini, itu menginstruksikan bahwa yang diambil itu adalah semua tabel yang ada di dalam. Oke. Di sini ada customer ID, customer name, contact name, address, city, postal code, dan country. Tadi di sini ngambilnya country. Kita ganti jadi postal code. Postal code. Country-nya kita ganti dengan postal code. Terus kita ganti city-nya dengan address. Oke, kemudian kita select. Nah, customer name, address, dan postal code itu yang muncul dari tabel customer. Oke, kalau di sini tadi itu dia mengambil semua ya. Nah, tabel itu di sini banyak. Kalau kita mau ngambil seluruh tabel, tinggal kita ganti aja. Kita ganti tabel ya. Katakanlah ada order. Oke, kita select. Order ID, customer ID, employee, order date, dan shipper ID. Nah, seperti itu. Silakan nanti kalian belajar di select statement ini ya. Oke, kalian pelajari nanti di distinct, itu nanti kita hanya mencari yang perbedaan dan value. Jadi the following SQL statement select all. Jadi including the duplicates-nya value from the country column in the customer. Oke. Kita lanjut lagi. Silakan kalian nanti trial and error di sini. Jika ada yang bingung, silakan kalian bertanya. Select, kemudian kita pindah ke select, kemudian kita pindah ke update. MySQL update statement. The MySQL update statement adalah the update statement is used to modify the existing record in the table. Jadi update sintak itu seperti ini, update tabel ya kan, set column itu value-nya apa, kemudian column 2 itu value-nya apa, column 3, 4, 5, where condition. Nah, notes, be careful when updating record in a table. Notice the where clause in the update statement, the where clause specifies which record that shall be updated. If you omit the where clause in the record in the table will update. Jadi kalian harus istilahnya berhati-hati ya dalam melakukan sebuah update data. Karena apa? Ketika sudah kita update nanti nggak bisa kita balikin lagi. Nih, demonstrationnya. Di sini below in selection from the customer table in Notewin sample database. Update tabel. The following SQL statement update the first customer ID 1 with a new contact person and new city. Itu. Update customer set contact name Alfred Smith, city Frankfurt, where customer ID 1. Jadi itu kan yang diganti itu kan customer ID-nya nomor 1 ya. Nah, nomor 1. Jadi kan nomor 1 di sini kan Alfred Futterskid Mary address ya.
Di sini city-nya Alfred Fartkis, kemudian Berlin. Nih diganti dengan Alfred Smith. Nah, sekarang sudah diganti customer. Yang kita ganti adalah kontak name-nya. Nih di sini Maria address Berlin. Kemudian di sini update customer set. Jadi update database customer set. Apa yang mau kita ubah? Kontak name. Kita ganti Alfred Smith. City kita ganti Frankfurt. Kalau kita mau ganti postal code, kita ganti berapa? Country kita ganti berapa? Where di mana? Customer menunjukkan ya. Customer ID-nya 1 atau customer ID 2, customer ID 4. Nah, kalau kita bikin program biasanya kita sudah melakukan proses klik ya. Kita klik mau update di tempat kita, di sini itu sudah menunjukkan di tempat kita. Apa yang kita pilih gitu. Nah, kayak gitu. Kemudian di sini ada update multiple record. It is the where clause that determine how many record will be updated. Jadi, the following SQL statement will update the postal code to 000 for our record where country is Mexico. Jadi, update customer set postal code-nya ya. Where country Mexico. Jadi, semua country Mexico itu nanti postal code-nya adalah 000. Seperti itu. Nah, oke. Nanti silakan kalian pelajari untuk sementara waktu. Videonya saya cukupkan di sini dulu. Silakan kalian pelajari select, update, delete, kemudian create kayak gitu. Insert into. Nah, nanti video selanjutnya saya akan menampilkan istilahnya database-nya yang asli gitu. Jadi kita bikin database, kemudian kita coba terapkan select, kemudian kita terapkan update kayak gitu. Tapi kita harus punya tampilan website dulu ya. Tampilan website dulu, kemudian kita baru bisa melakukan proses select, update, kemudian insert kayak gitu. Oke. Jadi saya harapkan teman-teman sekalian belajar tentang select, kemudian where, SQL ini, kemudian sampai sini aja lah, sampai delete. Dari sini sampai ke delete. Nah, silakan kalian pelajari karena ini mudah ya, cuman sedikit. Saya kasih waktu cuman sampai istilahnya nanti malam untuk teman-teman bisa melakukan istilahnya review atau bisa menunjukkan kepada saya bahwa Anda telah belajar ini dan memahami sedikit. Nah, bagaimana caranya? Kalian silakan buka Witri School ini, baca di sini, kemudian kalian jelaskan sama kalian trial dan error di dalamnya. Nanti screen recordnya silakan kalian masukkan ke YouTube. YouTube-nya silakan kalian masukkan ke kelas work-nya. Jadi saya bikinkan assignment tugas ke-02. Jadi nanti inputkan link YouTube Anda di sini. Jadi nanti cuman link YouTube-nya saja yang dimasukkan biar saya bisa melihat. Terakhir nanti malam ya. Penugasan, oke. Segmen biar nggak lupa.